Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bes. Apa kabar? Salam sehat. Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi nilai dan isi cerita rakyat yang berbentuk hikayat. Pernahkah kalian menonton film Bawang Merah dan Bawang Putih, Si Kabayan dan Si Pitung? Mungkin pula ketika kecil kalian pun pernah membaca cerita tentang si kancil dan buaya. Nah, cerita-cerita tersebut digolongkan ke dalam cerita klasik, yakni cerita yang berkembang pada zaman dahulu. Sebelum kita mengenal budaya membaca dan menulis, cerita-cerita tersebut merupakan salah satu media hiburan yang kaya dengan nilai-nilai yang dapat diteladani. Jenis karya sastra klasik lainnya adalah hikayat. Salah satu hikayat yang terkenal berjudul Hikayat Abdullah yang ditulis dengan huruf Jawi atau Arab Melayu. Hikayat ini memiliki kekhasan dibandingkan dengan karya sastra lainnya, baik dalam hal karakteristik, struktur dan kaidah maupun aspek kebahasaannya. Meskipun karya tersebut telah lama berkembang dan hampir tidak dikenal, hikayat memberikan banyak pelajaran berharga bagi para pembacanya. Nah, bagaimana karakteristik, struktur dan kaidah serta aspek kebahasaan hikayat? Mari kita pelajari. Hikayat Hang Tuah. Laksamana bertemu dengan sebuah lorong. Kanan kiri lorong itu berpagar batu. Luasnya hanya cukup untuk jalan seorang. Laksamana segera menghunus keris panjangnya. Laksamana segera menyelinap ke dalam lorong itu untuk bertahan. Para prajurit berlari berhamburan masuk ke dalam lorong. Laksamana yang telah sigap dengan mudah menebas prajurit-prajurit itu. Beberapa orang tewas seketika. Yang seorang menerjang dengan sebuah tikaman, dengan gesit Laksamana menghindar seraya menebaskan kerisnya. Tak ayal lagi, prajurit itu mengerang. Nah, begitulah pertempuran sengit itu terjadi. Walaupun seorang diri, Laksamana dapat menghadapi prajurit-prajurit itu dengan mudah. Mayat-mayat bergelimpangan. Tidak kurang dari 70 mayat terkapar di tempat itu. Masih 7 orang prajurit yang tersisa. Nyari mereka perlahan memudar. Melihat rekan-rekannya sudah, Laksamana melompat keluar terowongan. Prajurit-prajurit segera memburunya. 7 orang prajurit itu berkeliling bersiap-siap untuk menyerang. Sementara itu, dengan tajam, Laksamana mengawasi ke-7 prajurit itu dengan pedangnya yang siap menembak. Laksamana secepat kilat menyerang ke-7 prajurit itu. Tak ada lagi kesempatan untuk mengelak. Ke-7 prajurit itu mengalami nasib yang sama dengan teman-temannya. Pada saat itulah Hang Jebat, Hang Kasturi, dan Hang Lekir datang. Mereka mendapat titah Raja Malaka untuk membantu Laksamana. Hanya memang kedatangan mereka terlambat. Mereka hanya menjumpai Laksamana yang kelelahan dengan musuh-musuhnya yang sudah tidak lagi berdaya. Laksamana duduk di sebuah kedai untuk menghilangkan. Teks tersebut merupakan cuplikan jenis karya fiksi sastra klasik yang disebut hikayat. Karya ini berasal dari India dan Arab. Di dalamnya termuat cerita kehidupan para dewa, peri, pangeran, putri kerajaan, raja-raja, atau tokoh-tokoh sejarah. Banyak pula dikisahkan kekuatan gaib, kesaktian, dan kekuatan luar biasa yang dimiliki tokohnya yang terkadang tidak masuk nalar. Selain hikayat, sastra klasik lainnya antara lain fabel, legenda, cerita pelipur lara, dan cerita jenaka. Berdasarkan isinya, hikayat-hikayat dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, cerita rakyat, contohnya Hikayat Si Miskin dan Hikayat Malin Dewa. Yang kedua, epos dari India, contohnya Hikayat Sri Rama. Yang ketiga, dongeng-dongeng Jawa, contohnya Hikayat Pandawa V dan Hikayat Panji Semirang. Yang keempat, cerita-cerita Islam, contohnya Hikayat Nabi Bercukur dan Hikayat Raja Haibar. Yang kelima, cerita berbingkai, contohnya Hikayat Bahtiar dan Hikayat Maharaja Ali. Perhatikan lagi cuplikan hikayat Hang Tuah tadi. Berdasarkan contoh tersebut, hikayat sebagai sastra klasik pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berkembang secara statis dan mempunyai rumus bang baku, yaitu bentuk prosanya sering menggunakan kata-kata arkais seperti sahibul hikayat, menurut, empunya cerita, konon, dan sejenisnya. Yang kedua, bentuk puisinya terkait oleh aturan-aturan seperti banyaknya larik pada setiap baitnya, banyaknya suku kata pada setiap lariknya, dan pola rima akhirnya.
Aturan-aturan tersebut dapat dilihat dalam pantun atau syair. Ciri hikayat yang kedua yang bersifat pralogis, maksudnya mempunyai logika tersendiri yang tidak sesuai dengan logika pada umumnya. Ciri yang ketiga adalah hal yang dikisahkan berupa kehidupan istana, raja-raja, dewa-dewa, para pahlawan, atau tokoh. Ciri yang keempat adalah hikayat disampaikan secara lisan dari orang ke orang. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila karya sastra klasik memiliki banyak versi. Setiap orang yang menyampaikan cerita tersebut kadang berbeda-beda. Dapat terjadi penambahan atau perubahan isi sesuai dengan pemahaman masing-masing mengenai cerita tersebut. Ciri kelima, nama pencipta cerita hikayat tidak diketahui atau anonim. Hal ini karena sifat karya sastra klasik yang merupakan milik bersama dari kelompok masyarakat. Ciri keenam, nama tokoh dalam hikayat menunjukkan asal-usul cerita sebagai contoh, nama-nama tokoh yang menunjukkan asal daerah Sunda, Jawa, Betawi, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Ciri ketujuh, latar cerita hikayat dapat menggambarkan asal cerita, meskipun unsur ini tidak selalu muncul. Hikayat mungkin juga menggunakan latar yang samar, seperti pada zaman dahulu, di tengah hutan, atau di suatu kerajaan. Lalu ciri yang kedelapan, budaya dan faktor-faktor lainnya yang termasuk di dalamnya ekonomi, politik, religi, dan kondisi alam turut mempengaruhi dalam keberadaan hikayat. Misalnya masyarakat yang masih kuat dengan budaya feodal misalnya tergambar pada cerita tersebut, berkisah tentang kehidupan kerajaan. Begitu pula dengan masyarakat yang percaya pada hal-hal gaib akan tampak pada ceritanya yang juga diwarnai dengan peristiwa-peristiwa imajinatif di luar jangkauan akal sehat. Kehadiran sastra klasik di tengah-tengah masyarakat tempo dahulu tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga media pendidikan. Dalam sebuah cerita, sesuatu yang berharga di antaranya dapat berupa pesan ataupun pelajaran tentang kehidupan. Nah, meskipun karya sastra klasik merupakan warisan dari masyarakat zaman dahulu, nilai-nilai tersebut ada yang masih relevan dengan kehidupan yang terkandung di dalamnya dengan menyampaikan secara halus, pendengar atau pembacanya sering kali tanpa sadar seolah mendapat wejangan atau nasihat. Inilah yang menjadi kelebihan karya sastra klasik, seperti halnya sebuah hiburan atau tontonan yang sebenarnya kaya akan tuntunan. Nilai-nilai terkandung dalam karya sastra dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu nilai agama, nilai budaya, dan nilai moral. Agama adalah nilai yang mendasari pada ajaran-ajaran keagamaan, baik yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dengan sesamanya, maupun dengan makhluk hidup lainnya. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan baik atau buruknya sesuatu, perilaku seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Nilai moral misalnya keadilan, ketidakjujuran, kejujuran, kesetiaan, kedermawanan. Demikian kelas belajar bahasa Indonesia bersama Bu Yes hari ini dalam materi mengidentifikasi nilai-nilai dan isi cerita rakyat hikayat. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.